Yo halo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah. Pasti akan ada jalan keluarnya. Oke. Kali ini Mimin mau bawain film nostalgia yang Mimin yakin kalian semua sudah pernah menontonnya, yaitu Karate Kid yang rilis tahun 2010. Kalau begitu Mimin gak mau berlama-lama di awal, mending langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan kehidupan seorang anak 12 tahun yang bernama Dre dan ibunya yang sedang bersiap pindah ke Beijing, Cina. Meninggalkan rumah dan lingkungan yang telah menemaninya tumbuh dari lahir hingga kini mulai beranjak remaja. Untuk beradaptasi dengan tempat baru sambil menikmati penerbangan, sang ibu mendesak Dre berlatih berbahasa Cina meski Dre terus menolak. Dan film Karate Kid pun dimulai. What's up? I'm in quotation. Fighting with the shadow. Singkat cerita, Dre dan ibunya tiba di Beijing, tepatnya di apartemen Beverly Hills, rumah baru mereka. Tentu semua yang ada di sana masih asing bagi Dre, terlebih dengan kebiasaan buruk yang masih ia bawa, yaitu melempar jaket sembarangan. Untungnya sang ibu terus berusaha mengerti kelakuan anak satu-satunya itu. Usai membawa semua barang ke dalam apartemen, ibu Dre yang mau mandi merasa air panas tidak berfungsi. Ia lalu menyuruh Dre mencari Pak Han yang dikenal sebagai tukang reparasi. Namun saat ditemui, Pak Han sedang asyik makan mie. Ia tidak menghiraukan perkataan dari Dre. Pak Han terlihat seperti seseorang yang sangat murung dan juga pendiam. Dre sempat menunggu Pak Han sejenak. Berhubung tidak ada tanggapan, Dre memutuskan pergi ke taman yang tidak jauh dari sana. Dre pun bergabung dengan beberapa anak yang sedang bermain basket hingga main pingpong melawan kakek-kakek. Di sana ada seorang gadis yang menarik perhatian Dre. Gadis manis berbaju pink yang sedang berlatih biola. Atas dorongan Hari, teman barunya, Dre pun menyapa gadis itu. Di luar dugaan, keduanya cepat sekali akrab. Mereka mengobrol dan bercanda layaknya teman yang sudah lama kenal karena gadis bernama Mei Ying itu bisa berbahasa Inggris. Namun seorang anak bernama Cheng datang memarahi Mei. Ia juga mengajar Dre habis-habisan di depan anak-anak lain. Dre pun pulang mengendap-endap takut ibunya tahu bahwa ia baru saja berkelahi. Pada keesokan harinya, Dre pun bersiap berangkat ke sekolah. Ia memakai sedikit riasan untuk menutupi lebam pada wajahnya akibat kejadian kemarin. Namun usaha Dre sia-sia. Sherry, sang ibu, dapat melihat dengan jelas lebam yang tercetak di wajah anaknya itu. Dre beralih, ia hanya terjatuh. Saat jam makan siang, Dre bertemu kembali dengan Mei yang dengan ramah membantunya mengambil makanan melihat Dre yang sangat kesulitan menggunakan sumpit. Mei juga meminta maaf atas kejadian kemarin. Scene kemudian berpindah ke rumah di mana Dre berlatih bela diri kungfu mengikuti gerakan pada tayangan TV sebelum berangkat sekolah. Bersamaan dengan datangnya Pak Han untuk memperbaiki air panas di kamar mandi yang ternyata tidak ada masalah. Sherry mungkin hanya tidak familiar dengan cara penggunaannya. Berbeda dengan Amerika, pemanas air di sini harus dihidupkan dulu saklarnya selama setengah jam baru bisa dipakai mandi. Dan setelahnya matikan kembali saklar agar tidak boros listrik. Tidak lama kemudian Sherry pun datang. Ia langsung marah-marah melihat jaket Dre yang kembali tergeletak di lantai untuk yang kesekian kalinya. Setelah berdebat dengan Sherry di depan Pak Han, Dre akhirnya menggantung jaketnya dan pergi ke sekolah. Saat sedang menghindari kawanan Cheng, Dre tidak sengaja mendengar lantunan biola yang dimainkan oleh Mei. Mei rupanya berlatih keras untuk audisi Beijing Academy of Music bulan depan. Mereka pun hanya bisa ngobrol sebentar sementara pelatih Mei sedang menelpon karena Mei masih harus lanjut berlatih. Namun baru saja keluar ruangan, Dre malah berpapasan dengan kawanan Cheng. Segerombolan bocah ini berusaha mengintimidasi Dre, memintanya menjauh dari Mei. Walaupun keadaan sekarang masih belum mudah bagi Dre, ia masih punya Sherry yang sangat menyayanginya lebih dari siapapun.
Segala cara dilakukan Sherry untuk membuat Dre menjadi betah. Ia mengajak Dre berkeliling di lingkungan apartemen dan betapa takjubnya mereka ternyata tidak jauh dari apartemen juga ada sekolah kungfu. Dre awalnya sangat antusias mau mendaftar. Namun ia mengurungkan niat setelah melihat Cheng yang ternyata merupakan murid di sekolah kungfu tersebut yang tersenyum penuh dengan keangkuhan padanya. Sherry jadi bingung dengan tingkah laku Dre yang langsung berubah drastis. Padahal tadinya Dre senang sekali menemukan sekolah kungfu yang tiba-tiba emosi dan berkata ia benci tinggal di Cina. Dre juga tidak menceritakan apa yang ia alami sehingga Sherry tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Tanpa disadari, perdebatan mereka kembali didengar oleh Pak Han. Scene kemudian berpindah ke sebuah kota terlarang yang bernama Landmark Cina di mana para murid sekolah Dre melakukan kunjungan studi tour. Setiap Mei mendekati Dre, kawanan Cheng selalu mengawasi dengan tatapan tajam agar Dre menjauh. Usai bertamasya, diam-diam Dre membuntuti kawanan Cheng hingga muncullah niat usilnya untuk membalas dendam. Dre menyiramkan seember air kotoran pada kawanan Cheng dan aksi kejar-kejaran bocah pun terjadi. Menyusuri gang kecil, lompat dari atap ke atap, sampai akhirnya Dre terpojok di jalan buntu. 2 pukulan dari Cheng pun melayang ke perut Dre, membuatnya tersungkur kesakitan. Untungnya Pak Han menghentikan Cheng sebelum ia menghabisi Dre. Merasa dipermalukan, Cheng bermaksud membalas Pak Han dengan memberinya tendangan. Namun tanpa melihat Pak Han bisa langsung menangkap kaki Cheng. Kawanan Cheng pun ikut beraksi. Satu persatu menyerang Pak Han dengan kalian kungfu yang mereka miliki. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa melumpuhkan Pak Han. Pria tua tersebut melibas habis kawanan Cheng lalu membawa Dre ke rumahnya untuk diobati. Cara pengobatan yang dilakukan Pak Han terbilang unik. Ia memasukkan panas dari api ke dalam kaca yang berbentuk bola lampu yang kemudian diusap ke tubuh Dre. Teknik ini disebut Chaufa, merupakan teknik pengobatan kuno Cina. Dre pun mengungkapkan ketakjubannya pada Pak Han. Ia mengira Pak Han hanya paman-paman tukang reparasi biasa, tapi ternyata jago bela diri. Bahkan Pak Han tadi seperti tidak memukul kawanan Cheng secara langsung. Ia membuat mereka saling memukul satu sama lain. Pak Han berkata orang akan jadi buta ketika berkelahi penuh amarah. Kungfu merupakan pengetahuan untuk pertahanan diri dan menciptakan perdamaian, bukan untuk berkelahi. Dre kemudian mengajak Pak Han untuk mengadukan perbuatan kawanan Cheng pada guru kungfu yang mendidik mereka. Karena kasihan pada Dre, Pak Han pun mau menemaninya. Sesampainya di sekolah kungfu, Pak Han dan Dre melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana guru di sana mengajar. Ia mendidik untuk tetap melanjutkan pertarungan, tidak peduli keadaan lawan. Melihat keberadaan Pak Han bersama Dre, Cheng mengadu pada sang guru tentang kejadian barusan. Pak Han mendekat dan berkata ia datang untuk berdamai. Pak Han menyebut ia membantu Dre karena Dre dikeroyok oleh 6 orang, bukan 1 lawan 1. Mendengar hal ini, Master Lee sang pelatih langsung meminta Cheng bertarung 1 lawan 1 dengan Dre. Kita pun semua pasti tahu hasilnya. Apalagi Pak Han, ia mengajak Dre segera pulang namun Master Lee mencegat mereka. Ia tidak bisa membiarkan 2 tamu tak diundang itu pulang begitu saja setelah menghajar murid-muridnya. Master Lee mendesak jika ingin pulang maka salah satu dari mereka berdua harus bertarung. Berhubung panik dan kehabisan ide, Pak Han spontan berkata Dre akan bertarung melawan Cheng di ajang turnamen resmi, yaitu turnamen terbuka kungfu dengan syarat tidak ada satupun murid Master Lee mengganggu Dre selama proses latihan. Namun jika Dre tidak muncul saat turnamen, maka tidak ada ampun bagi mereka berdua. Dre yang masih belum fasih bahasa Cina pelangak-pelongok saja melihat percakapan Pak Han dan juga Master Lee. Sebelum akhirnya ternganga mengetahui dirinya akan melawan Cheng dalam turnamen kungfu. Tentu Pak Han tidak lepas tangan. Ia sendiri yang akan mengajari Dre berlatih kungfu yang sebenarnya. Akhir pekan pun tiba di mana Dre memulai hari pertamanya sebagai murid kungfu dari Pak Han. Dre berangkat dengan antusias atas izin sang ibu menuju suatu tempat yang sudah ditentukan Pak Han. Sesampainya di lokasi, Dre yang sangat bersemangat malah menampakkan kesombongan. Daripada lama-lama melihat Dre majang gaya, Pak Han menyuruhnya langsung berlatih. Di luar dugaan, latihan pertama yang diajarkan Pak Han adalah menggantung jaket,
mengambilnya kembali, memakainya, melepas jaket dan menjatuhkan ke lantai, seperti kebiasaan Dre di rumah, lalu mengulang lagi ke step awal menggantung jaket. Latihan ini terus berulang selama berhari-hari, tidak peduli panas ataupun hujan sampai Dre menjadi bosan. Take it down. Hang it up. Scene kemudian berpindah di sekolah di mana Mei yang sudah mendengar kabar turnamen mewanti-wanti agar Dre mencari pelatih yang baik mengingat keahlian kungfu yang dimiliki Cheng. Mei juga meminta Dre datang menemuinya ke Shaolin Theater di festival Sisi besok jam 7 malam. Besoknya latihan pun kembali berlanjut. Dre sengaja menyembunyikan jaketnya di luar agar latihan kali ini tidak ada lagi menggantung jaket, tapi Pak Han mengetahui ulah Dre. Dre pun tidak bisa mengelak. Ia terpaksa latihan menggantung jaket lagi. Sebenarnya Pak Han meminta Dre berlatih jaket bukan tanpa alasan. Sebelum masuk ke dunia kungfu, hal utama yang harus diperbaiki Dre adalah sikap. Latihan ini terus berulang berhari-hari karena Dre belum menunjukkan sikap yang seharusnya. Setelah beberapa saat berlatih, Sherry pun datang menjemput Dre dan memberi tiket festival untuk Pak Han. Awalnya Pak Han sempat menolak, tapi karena Sherry memaksa, Pak Han pun pergi bersama mereka ke festival Shishi, semacam perayaan hari Valentine di Cina. Begitu sampai, Dre pun berpisah dari Sherry dan Pak Han untuk menepati janjinya pada Mei. Ia beralasan akan pergi ke toilet. Keduanya menonton pertunjukan dari belakang layar diiringi penjelasan cerita dari Mei. Mereka kemudian berjanji akan menghadiri pertandingan masing-masing. Dre akan datang ke audisi biola jika Mei datang ke turnamen kungfu. Pada keesokan harinya, latihan Dre kembali berlanjut. Dre mulai emosi karena latihannya masih saja gantung lempar jaket. Dre akhirnya muak dan meluapkan kekesalan dengan melontarkan kalimat yang kurang pantas. Ia bahkan menuduh Pak Han sebenarnya tidak tahu apa-apa soal kungfu. Pak Han pun memberitahu makna sesungguhnya tentang gerakan mengambil melempar jaket hingga Dre merasakan sendiri perubahan yang terjadi pada dirinya. Dre bisa menangkis dan menyerang dengan gerakan-gerakan sederhana tersebut. Tidak hanya tentang gerakan saja, Pak Han juga mengajak Dre mendalami makna kungfu yang lebih jauh. Ia mengajak Dre ke suatu tempat untuk belajar tentang Qi yang berarti esensi hidup, agar bisa menciptakan kekuatan dengan memanfaatkan semua energi yang mengalir dalam tubuh. Dre dibawa mendaki menuju pusara sumur naga di puncak gunung, tempat Pak Han berlatih kungfu sejak dahulu. Sepanjang perjalanan, Dre melihat orang-orang bermeditasi, berlatih kungfu yang semuanya dilakukan dengan tenang tanpa suara. Dre juga melihat seseorang yang bisa mengendalikan ular dengan gerakan kungfu. Hingga akhirnya mereka sampai di pusara sumur naga yang dikenal sebagai air ajaib kungfu. Siapapun yang meminumnya tidak akan terkalahkan. Dre langsung membenamkan kepalanya ke pusara air, meminum sebanyak mungkin air ajaib tersebut. Setelahnya, Pak Han mulai melatih Qi pada Dre, belajar mengosongkan pikiran dan menghubungkan semua energi yang ada di sekitar. Saking lelahnya, Dre sampai tertidur dalam perjalanan pulang. Makin hari, latihan Dre semakin kompleks dengan beragam variasi bermodal peralatan sederhana yang ada di rumah Pak Han. Tidak peduli panas maupun hujan. Sampai akhirnya tibalah hari di mana Dre harus beristirahat. Pak Han merasa Dre sudah cukup sering berlatih. Ia berpesan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Di hari liburnya, Dre memutuskan untuk menemui Mei, memberi semangat karena hari audisi Mei akan berlangsung besok. Daripada stres berlatih, Dre mengajak Mei bersenang-senang dengannya ke Omatek Village, membeli jajanan dan bermain bersama tanpa harus memikirkan hal lain. Namun Mei tiba-tiba mendapat kabar bahwa audisinya dimajukan ke hari ini. Ia pun bergegas menuju mobil sang ayah yang sudah menjemputnya di luar. Dre berlari sekuat tenaga berusaha menyusul ke lokasi audisi. Beruntung ia tiba tepat saat Mei sedang tampil di atas panggung. Sayangnya orang tua Mei menunjukkan respon yang kurang baik. Mereka memaksa Mei memutuskan pertemanan dengan Dre di depan mereka karena dianggap membawa pengaruh buruk pada kehidupan Mei. Dre yang galau bukannya pulang ke rumah malah mampir ke rumah Pak Han. Ia terkejut mendapati Pak Han sedang menghancurkan mobilnya sendiri. Mobil yang selama ini tidak pernah dipakai Pak Han.
Usut punya usut, ada trauma tersendiri yang membuat Pak Han menjadi pria yang sangat pendiam dan juga tertutup. Pak Han dulunya tinggal dengan bahagia bersama anak dan istri yang sangat ia cintai. Hingga suatu tragedi merenggut mereka dari kehidupan Pak Han. Suatu hari bertahun-tahun lalu mereka berkendara di tengah hujan deras melewati bukit curam sambil berdebat. Pak Han yang sangat marah kehilangan kontrol sehingga kecelakaan pun tidak terelakkan lagi. Ia sangat menyesal dan syok atas kejadian tersebut, bahkan ia tidak bisa mengingat lagi apa yang membuatnya marah pada hari itu. Dre keluar dari mobil dan mengambil batang bambu dan mengaitkan pada Pak Han untuk mengembalikan energi pria tua tersebut sesuai dengan apa yang sudah diajarkan padanya. Di sisi lain, Sherry yang khawatir anaknya belum juga pulang menyusul ke rumah Pak Han. Ia tersenyum haru melihat kegigihan Dre berlatih kungfu. Berkat niat dan tekad yang kuat disertai usaha dan bimbingan yang tepat, perlahan Dre berubah dari anak yang badung, yang lemah menjadi anak yang beratitude yang jago kungfu. Semua ini tentu tidak lepas dari ketulusan Pak Han serta kemauan dari Dre sendiri. Sehari sebelum bertanding, Pak Han berpesan menang atau kalah tidaklah penting. Dre harus fokus bertarung dengan gigi agar mendapat kehormatan sehingga bocah-bocah tengil tidak mengganggunya lagi. Pak Han juga memberinya hadiah berupa baju kungfu sebagai ucapan terima kasih karena kehadiran Dre membawa pelajaran sangat penting dalam hidupnya. Hidup bisa menghancurkan kita, tapi kita bisa memilih suka atau tidak untuk bangkit lagi. Dre pun memeluk Pak Han, sahabat terbaik yang pernah ia miliki. Pak Han tersenyum lebar. Lucunya, Dre meminta satu hal lagi, yaitu menuliskan bahasa Mandarin untuk minta maaf pada Ayah Mei. Menjelaskan bahwa ia tidak akan membawa pengaruh buruk pada Mei. Ia berjanji akan menjadi sahabat terbaik yang pernah Mei miliki. Keberanian Dre membuat pintu hati Ayah Mei terbuka. Ia mengizinkan Mei menghadiri turnamen Dre besok, bahkan tidak lupa memberi semangat. Kini Dre sudah bisa bernafas lega dan bertanding tanpa beban pikiran. Akhirnya hari turnamen pun tiba. Dre terlihat gugup setengah mati sedangkan Pak Han santai saja berkata yang penting pukul saja lawan dan jangan sampai kena pukulan balik. Pada babak penyisihan, Dre masih belum bisa melawan kepanikan di dalam dirinya karena turnamen ini merupakan pertandingan kungfu pertama bagi Dre. Dre sempat kehilangan 1 poin dari lawan yang tidak jago-jago amat. Dre bangkit kembali sambil melirik wajah Pak Han yang terus memberi sinyal agar Dre menjadi fokus. Dre pun menggunakan teknik jaket yang ia pelajari berhari-hari dan berhasil membuat poin imbang walaupun komuk tengilnya tidak terkontrol. Memperebutkan poin kedua, lawan Dre mulai terlihat takut. Ia berusaha menyerang namun dengan 1 kali high kick, Dre dapat melumpuhkannya. Di luar dugaan, satu persatu lawan Dre pun berjatuhan termasuk murid kungfu dari Master Lee. Ia berhasil melaju ke babak semifinal bersama dengan Cheng. Terlihat jelas dari setiap pertarungan Cheng terus menyerang tanpa ampun sampai wasit harus beberapa kali memisahkannya dari lawan. Cheng melaju dengan mulus ke babak final. Dre sempat oleng melihat skill kungfu Cheng, tapi ia berusaha tenang dan juga fokus. Sayangnya dalam babak ini pihak Master Lee yang melawan Dre sengaja melakukan kecurangan. Ia merelakan dirinya didiskualifikasi demi membuat Dre celaka meski saat melihat Dre kesakitan, ia juga merasa tidak enak. Alhasil cedera yang dialami Dre membuat dokter menyarankan sebaiknya Dre tidak melanjutkan pertandingan. Bisa mencapai babak semifinal saja sudah membanggakan bagi keluarga, ujar sang dokter. Dre hanya punya waktu 2 menit untuk kembali ke pertandingan. Jika ia tidak muncul, maka Cheng otomatis menjadi pemenang. Pak Han kembali mengingatkan kalah menang bukanlah hal penting. Dan menurutnya, Dre kali ini juga punya kesempatan bagus, namun melihat kondisinya, Dre tidak perlu melanjutkan pertandingan. Dre mengembalikan kalimat yang diucapkan Pak Han, saat hidup menghancurkanmu, kau bisa memilih suka atau tidak untuk bangkit dan sekarang Dre sedang mencoba bangkit, kenapa Pak Han tidak mau menolongnya? Pak Han yang merasa ikatannya dengan Dre semakin kuat merasa tidak sanggup melihat Dre yang tersakiti. Dre bersikeras ia harus mengalahkan ketakutannya sendiri sehingga apapun hasilnya nanti yang penting ia tetap bertanding. Dengan sisa waktu yang sangat sedikit, Pak Han mencoba pengobatan tradisional
untuk mengobati Dre sehingga Dre bisa kembali ke arena tarung meski dengan kaki yang cedera. Keputusan ini membuat para juri dan geng kungfu Master Lee sangatlah terkejut. Penonton menyambutnya dengan riuh tepuk tangan memberikan semangat. Pertandingan final Dre pun melawan Cheng akhirnya dimulai. Cheng memanfaatkan cedera Dre untuk terus menyerang hingga Dre terlempar keluar arena dan kehilangan 1 poin. Dre tidak menyerah. Ia kembali bangkit sementara Cheng terlihat kehabisan tenaga. Dre melancarkan serangan dan berhasil menyusul 1 poin. Cheng bangkit dengan penuh amarah, tapi Dre kembali menjatuhkannya. Dre hanya butuh 1 poin lagi untuk menang. Di sela waktu istirahat, Master Lee berbisik pada Cheng mengingatkan Cheng pada prinsip perguruan mereka, yaitu menghajar tanpa ampun. Saat pertandingan berlanjut, Cheng menyerang kaki Dre yang cedera atas sinyal dari Master Lee dan seketika poin pun imbang menjadi 2-2. Kemenangan sudah di depan mata bagi keduanya. Dengan tertati-tati, Dre memaksa dirinya kembali berdiri, melawan rasa takut yang ada di dalam diri sambil menahan kesakitan. Pada babak akhir ini, Dre menggunakan jurus rahasia. Layaknya wanita pengendali ular yang ia lihat di Gunung Sumur Naga, Dre berusaha merasuki pikiran Cheng dan hanya dengan 1 kaki, Dre membuat Cheng tidak berkutik lagi. Tanpa diduga, Dre keluar sebagai pemenang turnamen kungfu. Cheng menaruh respek pada Dre yang sempat ia remehkan. Cheng sendiri berinisiatif menyerahkan trofi pada Dre secara langsung. Bersama semua temannya, Cheng juga memberi penghormatan pada Pak Han. Dre dan Pak Han pun pulang dengan senyum mereka di wajah mereka. Dan film Karate Kid pun selesai. Gimana guys, film nostalgia kita kali ini? Seru abis nggak tuh? Silahkan kalian komen di bawah ya. Buat kalian yang mau request film nostalgia lagi, silahkan kalian ketikkan judulnya di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film nostalgia selanjutnya. Dan ketakutan dan penolakan adalah musuh terbesarmu. Bebaskan perasaan itu. Dadah!